penyidikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud. Oke Mas Niam ya. Kemudian tadi Mas Hedi terkait pertanyaan apa tadi Mas? Senpi. Oke. Kami ingin menjelaskan begini saja, karena dalam proses penggeledahan tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Adapun tadi Mas Hedi bertanya apakah betul ada senpi, kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah DKI Jakarta tentunya terkait temuan yang ada dalam proses penggeledahan dimaksud. Di awal tahun 2023 yang lalu, tim penyidik KPK melakukan proses penyelidikan dan berdasarkan kecukupan alat bukti, maka dari hasil gelar perkara ya, atau ekspos yang kemudian itu sebuah keputusan kolektif kolegial tentunya di KPK, karena dalam forum ekspos tentu dihadiri oleh pimpinan, kemudian pejabat struktural KPK dan juga tim baik itu penyelidik, penyidik maupun penuntut umum, yang kemudian disimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada proses penyidikan. Salah satu kegiatan dalam pengumpulan alat bukti dimaksud adalah penggeledahan yang kemarin sudah dilakukan. Ketika naik pada proses penyidikan, kami pastikan KPK telah menetapkan para pihak sebagai tersangka. Namun demikian, identitas dari para tersangka dan konstruksi perkaranya pasti kami akan sampaikan nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, begitu ya. Tentu ada proses panjang lebih dahulu ya teman-teman ke depan yang akan KPK lakukan, gitu ya. Tadi dari proses penggeledahan, menganalisis, memanggil para saksi, memanggil para tersangka, melakukan penahanan. Di saat itulah tentu kami sampaikan konstruksi perkara secara utuh termasuk identitas dari para tersangka. Ya, judul kami adalah lagi Menteri Nasdem diincar KPK karena usai Jody G. Plate ditangkap sebagai tersangka dan saat ini kasus persidangan juga sudah berlangsung. Kini Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo, informasinya yang beredar di kalangan media adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kami masih menunggu informasi resmi langsung dari KPK usai penggeledahan dilakukan baik di rumah dinas maupun juga di kantor Kementerian Pertanian. Pertanyaan publik yang beredar saat ini, mengapa waktunya sekarang mendekati Pilpres 2024? Apakah ini murni unsur hukum ataupun terkait unsur politis? Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah hadir di studio Pak Kabar Indonesia Pagi. Ada Kang Ujang Komarudin, analis politik. Assalamualaikum, selamat pagi Kang. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Aya. Ya, nanti Kang Ujang nggak sendirian Kang, akan bergabung juga bersama kami, ada koordinator MAKI, ada Bang Boyamin Saimin. Tapi sebelumnya kita coba akan ajak Anda terlebih dahulu melihat kondisi pagi hari ini di rumah dinas Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo. Sudah ada rekan kami, ada Adi Anwari di sana. Adi, ya, informasi terkini silahkan. Baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa TV One. Memang benar kemarin dilakukan penggeledahan di rumah dinas dari Menteri Pertanian Yassin Limpo, di mana penggeledahan ini dilakukan kurang lebih 20 jam lamanya dari Kamis sore hingga Jumat siang. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak KPK, salah satunya adalah uang tunai. Ini nominalnya belum bisa dipastikan secara spesifik, namun diperkirakan ini mencapai puluhan miliar rupiah. Selain juga ada barang bukti berupa uang tunai, ada barang bukti lain yang berhasil disita seperti alat penghitung uang, lalu juga ada beberapa dokumen, catatan keuangan, hingga aset yang bernilai ekonomis yang diduga ini berhubungan dengan adanya kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Selain itu juga ada salah satu barang bukti yang cukup menjadi topik nih di kalangan masyarakat, yakni ditemukannya barang bukti senjata api. Senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian ini berjumlah 12 unit dan hingga saat ini masih diteliti lebih lanjut mengenai motif dari kepemilikan senjata api maupun jenis-jenis senjata api apa saja yang dimiliki oleh Syahrul Yassin Limpo ini. Dan hingga kini memang KPK
telah menginformasikan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, namun hingga saat ini memang belum ada terinfo konfirmasi ini siapa saja tersangka dari kasus dugaan korupsi yang berada di Kementerian Pertanian. Dan hingga kini memang beberapa barang bukti yang tadi sudah saya sebutkan masih disita dan dilakukannya penelitian di KPK maupun untuk senjata api ini masih dilakukan pendalaman di Polda Metro Jaya. Dan hingga kini memang belum ada informasi terbaru mengenai kapan nanti sebenarnya tersangka ini akan kemudian diumumkan oleh pihak KPK. Untuk sementara demikian, Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Anwari mengabarkan langsung dari wilayah Jakarta Pusat ya. Dan dalam diskusi ini kami sudah mengundang perwakilan dari KPK dan juga dari politisi Nasdem, tapi dari kedua belah pihak tersebut hingga pagi ini belum bersedia untuk bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjutkan perbincangan. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, melihat apa yang terjadi gitu ya, kita bahas soal politik terlebih dahulu lah ya. Pasti kan banyak yang ya suzon juga ya. Kok dari Nasdem lagi gitu setelah kemarin Johnny G. Plate. Apakah bisa dihubungkan dengan erat peristiwa-peristiwa itu, Kang Ujang, antara penetapan tersangka dan juga Pilpres 2024? Ya, saya kan sudah katakan Bang Bayu dan Mbak Aya ya, sejak lama saya bilang. Di negara dunia ketiga, seperti kita inilah ya, dunia negara berkembang itu, maka hukum itu masih bisa rentan ya diintervensi oleh kekuatan politik. Maka dari setiap pemerintahan dan setiap rejim ini hampir terjadi, polanya sama. Maka saya melihat ya ketika pertarungan itu terjadi, ya dulu aman ketika Nasdem misalkan di pemerintahan Jokowi jilid pertama. Ya kan, artinya belum mendeklarasikan Anies. Tapi pasca pendeklarasian Anies itu di 3 Oktober 2022, permasalahan banyak muncul tuh menyerang Nasdem gitu. Karena dianggap kan Anies adalah tanda petik ya lawan atau antitesa dari Pak Jokowi lah, kira-kira seperti itu. Kita harus objektif mengatakan ya, itu. Tapi kan kalau tadi disampaikan intervensi, tapi kita tahu betul kasus yang menjerat Johnny G. Plate sudah masuk persidangan, ada beberapa bukti juga yang memang ini murni hukum gitu. Ya, memang begitu Mbak. Jadi cari dulu konstruksi hukumnya, bukti hukumnya pasti ada. Nah, dalam kasus J. Plate itu ada audit BPKP, memang betul. Tetapi kan ini dorongannya dorongan politik. Nah, jangan lupa kasus Mentan ini yang saya tahu, yang saya pahami, awalnya di Kejaksaan. Nah, agar tidak terlihat politis, maka dilemparlah ke KPK. Ini jangan lupa, oleh karena itu saya melihat ya konstruksi ini sudah konstruksi politis gitu loh. Dalam konteks itu saya melihat bahwa ini bukan hansih pendekatan hukum, tetapi memang ada nilai politis di situ. Oleh karena itu tadi wajar kalau publik gitu ya, kalau masyarakat agak seudon terkait dengan persoalan pemberantasan korupsi hari ini. Karena terkait dengan persoalan lawan politik, terkait dengan persoalan pilpres, terkait persoalan ya hukum tanda petik yang bisa dimainkan untuk kepentingan kekuasaan ini berbahaya. Oleh karena itu ya kami ya dari akademisi gitu ya, dari rakyat biasa, oke. Dalam konteks pemberantasan hukum kita dorong KPK. Tetapi jangan main di wilayah politik itu. Kenapa? Ini kalau begini, demokrasi akan sehat, kuat dan bermartabat ketika hukumnya berkeadilan. Tapi kalau hukumnya sudah mohon maaf bisa dimainkan, diintervensi ya kan, lalu apa namanya, yang lawan politik disikat, lalu yang kawan diamankan, ya ini menjadi persoalan. Oleh karena itu kalau ini terjadi, maka demokrasinya tidak akan berjalan dengan stabil, tidak akan sehat dan tidak akan kuat. Ini salah satu prasyarat demokrasi adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, nanti kita lanjut lagi ya dengan Kang Ujang, dan juga kami juga masih menunggu nanti ada Mas Boyamin yang akan hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini.